Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali yang kasih dalam Tuhan. Selamat menyongsong hari yang indah. Selamat menghadapi berbagai tantangan yang siap kita hadapi pada sepanjang hari yang akan kita jalani bersama-sama pada hari ini. Saya percaya kita bersama dengan Tuhan tidak perlu kita khawatirkan, dan izinkan saya memberi judul tema pertemuan kita kali ini adalah mengatasi dan mengalahkan masalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita Allah yang ajaib. Untuk itu saya kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengajak Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan untuk mengutip firman Tuhan yang saya bacakan dari Yohanes 16 ayat 33, berkata demikian: semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sungguh luar biasa statement Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa kita akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan, berbagai masalah dalam kita menjalani hidup ini. Namun demikian, kita tidak perlu kecil hati, kita perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwasanya Ia akan menyertai kita dan Ia memberkati kita dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, izinkan saya mengingatkan satu perkara. Pertama, kekuatan yang tidak terkalahkan adalah kekuatan dan keteguhan batin. Ya, sekali lagi, kekuatan yang tidak terkalahkan adalah kekuatan dan keteguhan batin. Nah, batin dan teguh batin yang kuat itu hanya bisa berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh jikalau kita bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Dia sebagai penopang, sebagai perisai, sebagai benteng, dan sebagai segalanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari apa yang dialami dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sendiri mengalami tekanan yang sungguh sangat luar biasa, di mana Ia dikhianati oleh muridnya sendiri yang Dia kasihi, Dia dimusuhi dan dikhianati oleh orang-orang yang tidak lain tidak bukan adalah manusia ciptaannya sendiri. Bahkan ketika itu Ia mengalami keadaan yang sangat luar biasa. Ia harus ditangkap, Ia kemudian diseret, dan Ia akan disalibkan di kayu salib. Dalam keadaan yang sesulit seperti itu, dalam keadaan yang hebat seperti itu, dalam keadaan yang tidak ada jalan keluar sekecil apapun, Tuhan Yesus tidak menyerah. Tuhan Yesus tidak merasa putus asa, Tuhan Yesus tidak merasa gagal. Bahkan Dia tidak takut menghadapi apapun. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan justru Dia berdoa dalam ketakutan, Dia justru berdoa dalam kecemasannya. Apa yang dilakukan? Dalam Matius pasal 26 ayat 42, izinkan saya mengutip apa yang dilakukan, dikatakan oleh Yesus dalam Dia berdoa. Ia berdoa demikian: ya Bapa, jikalau mungkin biar cawan ini berlalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu, bukan jadilah kehendak-Ku. Ini suatu bentuk ekspresi keteguhan batin yang luar biasa yang diekspresikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana Ia tidak gentar menghadapi maut, Ia tidak takut menghadapi bahaya yang mengerikan. Sesuai dengan sikap dan penyerahan diri Tuhan Yesus kepada Bapa, dan Dia tidak kenyataan, dia tidak lolos dari kematian. Ia tetap harus, dia tersalib dan Ia bahkan mati di kayu salib. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi dari balik kematian itu ada mujizat besar. Ada sesuatu yang sangat menakjubkan di balik maut yang seolah-olah Ia gagal. Tapi sesungguhnya di sana kita menemukan justru Ia berhasil mengalahkan maut, berhasil mengalahkan kuasa kegelapan, sehingga apa? Ia bangkit dari antara mati, berarti Ia tidak mati, dan alam maut tidak bisa mengalahkan Yesus, tapi justru sebaliknya, alam maut yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah satu bukti konkret, bukti nyata bahwasanya Tuhan Yesus dengan keteguhan batin yang luar biasa, Ia bisa mengalahkan persoalan yang paling mengerikan, yaitu persoalan kematian. Ia memang mati di kayu salib, tetapi Ia tidak mati untuk selama-lamanya. Sebab apa? Pada hari yang ketiga Ia telah bangkit dari antara orang mati, sebagai bukti bahwa Ia sudah menang dan Dia sudah berhasil mengatasi persoalan, mengatasi dilema dengan cara mengandalkan Tuhan. Sekalipun Ia adalah Tuhan, namun Ia memilih untuk rendah hati dengan mengatakan kepada Bapaknya, jikalau cawan tidak mungkin lalu atau tidak mungkin dihindari, maka dikatakan kecuali Ia meminumnya, maka yang dikatakan apa? Jadilah kehendak Bapa, bukan jadilah kehendak Yesus.
Mari kita belajar percaya kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan, untuk mengalahkan kekacauan dan mengalahkan persoalan yang kita hadapi, satu hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah dengan mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, tetap mengasihi Dia dan mempercayai Dia sepenuh hati. Oleh karena itu, izinkan kembali saya mengutip statement Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33 ketika Ia mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Kalimat ini merupakan sebuah konfirmasi atau sebuah penegasan dari Tuhan Yesus bahwa jikalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, maka kalimat Tuhan Yesus ini pasti akan mendatangkan ketentraman dan damai sejahtera dalam hati kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus ketika Ia menghadapi maut, Ia tidak takut, Ia tidak panik. Tapi apa yang dilakukan? Ia justru tenang, Ia tetap tidak gentar karena Ia tahu persis di balik kematian ada kemuliaan yang luar biasa. Karena itu Ia mengingatkan kepada kita, semua itu Ia katakan kepada kita supaya kita boleh damai sejahtera. Artinya apa? Supaya hati kita tentram, supaya kita memiliki optimisme, supaya kita tahu bahwa Yesus sudah menang atas maut, menang atas segala masalah, sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan mengalami kemenangan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, izinkan saya memastikan bahwa saya kasih Tuhan, sebab setiap perintah atau janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, sekali lagi setiap perintah atau dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu bagaikan emas perak yang teruji, yang murni dan bisa diandalkan oleh siapapun. Oleh karena itu, izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 48 ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kita percaya atas firman Tuhan, jikalau kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, saya kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengatakan sekali lagi, kunci utama keberhasilan kita mengatasi berbagai masalah, berbagai tantangan yang harus kita hadapi baik pada hari maupun hari yang akan datang, andalkanlah firman Tuhan. Kunci keberhasilan adalah firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ulangan pada pasal yang ke-28, dikatakan, jikalau pada hari ini engkau memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan menjadi orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Yang kedua, kunci keberhasilan untuk mengatasi kekacauan dengan cara mengandalkan Tuhan, yaitu apa? Menjaga agar hati dan batin ini tetap teguh. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan tetapi kuatkanlah hatimu, ini yang ingin mengatakan kepada kita, hati kita ini seringkali mudah sekali dipermainkan oleh perasaan. Kita jangan mau dipermainkan oleh perasaan yang tidak jelas, tapi kita harus bersandar, bertumpu kepada kebenaran firman Tuhan. Hati yang teguh berarti batin yang kokoh, yang tidak terkoyahkan oleh tekanan atau badai apapun yang sedang melanda, yang sedang menghadap. Batin yang teguh adalah batin yang senantiasa tetap fokus kepada Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga olehnya andalannya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita tidak perlu tabu, tidak perlu takut menghadapi berbagai ancaman, berbagai rintangan, berbagai halangan, berbagai bencana, berbagai musibah. Semua itu tidak boleh menteror atau mengintimidasi kita, dan semua itu jangan kita sikapi sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak boleh terjadi, jangan. Apapun yang terjadi, kita ingat apa? Di balik semua penderitaan, di balik semua pencobaan, di balik semua yang buruk, di balik semua kegagalan, di balik semua kehancuran, itu ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang positif yang belum dapat kita lihat atau belum dapat kita pahami. Oleh karena itu, keteguhan batin akan menjadi modal. Sekali lagi, keteguhan batin akan menjadi modal dan sekaligus kekuatan yang dasar yang memampukan kita untuk berdiri dan
menghadapi semua itu dan menjadikan kita seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan? Ketika kita memiliki hati dan batin yang teguh, maka kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil mengatasi segala persoalan. Kenapa? Karena batin yang teguh itu juga bisa diterjemahkan sebagai sikap yang tidak menyerah atau pantang menyerah atau tabu untuk menyerah. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan Yesus kita sudah menang atas maut, sehingga olehnya apa? Kemenangannya atas maut adalah juga kemenangan kita, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau maut saja bisa dikalahkan, persoalan apa yang tidak bisa dikalahkan Tuhan? Semua bisa ditanggulangi, semua bisa diatasi oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengan sekali lagi dengan mengandalkan Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan, maka percayalah, sepanjang kita melangkah dan bertindak bersama dengan Tuhan, kita tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun dengan cara apapun. Yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan, izinkan saya memastikan kepada saudara kasih dalam Tuhan bahwasanya Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, izinkan saya mengutip firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan demikian. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan, aku telah mengalahkan alam maut, aku telah mengalahkan, aku telah mengalahkan dunia. Ketika Tuhan Yesus mengalahkan dunia, Tuhan ingin mengatakan, dalam naskah aslinya diterjemahkan sebagai berikut. Nineka ton kosmon. Nineka ton kosmon. Kalau dalam terjemahan bebas, kira-kira saya dapat terjemahkan kalimat ini begini. Aku telah mengalahkan dunia. Dunia ini diterjemahkan dari kata kosmos. Kosmos itu artinya suatu keadaan yang kacau, suatu keadaan yang carut-marut, suatu sistem, suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Dan apa yang Yesus katakan? Ketika Yesus mengatakan Nineka ton kosmon, artinya apa? Aku sudah mengalahkan semua kekacauan itu. Aku sudah menanggulangi semua yang carut marut. Aku sudah menyelesaikan semua yang tidak teratur. Aku sudah menatanya dengan baik, dan aku sudah mengalahkan kekacauan dan sudah mengatasi kekacauan itu. Maka dengan Tuhan, izinkan saya memastikan bahwa pengertian yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus ini, atau perkataan Tuhan Yesus ini memiliki pengertian, memiliki makna yang luar biasa, bahwasanya Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua yang carut marut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua yang kacau balau. Tuhan Yesus sudah membuatnya semua tertata dengan baik, tertata begitu rapi, tertata begitu indah, tertata begitu menakjubkan. Maka izinkan saya menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah arsitek yang paling luar biasa yang bisa diandalkan untuk menata segala sesuatu yang menjadi indah. Oleh karena itu, ketika sistem kehidupan kita kacau, sistem perekonomian kacau, sistem politik kacau, keamanan kacau, jangan takut, jangan gentar. Izinkan Tuhan Yesus mengambil alih dan menjadi arsitek yang menata dan mengalahkan kekacauan tadi dan mengubahnya menjadi tatanan yang indah, menjadi tatanan yang menakjubkan. Oleh karena itu, sebagai saudara Tuhan, sebelum saya akhiri, ingat satu perkara. Ketika terjadi kekacauan dalam kehidupan kita, ketika terjadi carut marut dalam perekonomian kita, dalam rumah tangga kita, dalam karir kita, atau dalam apapun bentuk yang kita hadapi, entah itu kegagalan, entah itu keputusasaan, entah itu kehancuran apapun, jadikan Tuhan sebagai alamat yang paling tepat untuk mencari solusi, dan jadikan Tuhan sebagai mitra yang terbaik untuk mengatasi segala sesuatunya. Ketika engkau libatkan Tuhan dan engkau beri tempat bagi Tuhan untuk berkarya dan bekerja, maka dia adalah penolong yang sejati, dia adalah sahabat yang paling dekat, dan dia adalah Allah yang peduli, dan dia adalah Bapa yang penuh kasih yang akan menolong kita dan berkati kita. Oleh karena itu, bangkit dan semangat di hidupmu, dan andalkan Tuhan, nikmati penyertaannya, nikmati kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.